Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevilla Maulida Zuhriah. Di sini saya akan membahas tentang ideologi negara menurut Hannah Arendt. Pemerintahan totaliter merupakan sebuah perpaduan antara pemerintahan tunduk kepada hukum dan tuna hukum, antara kekuasaan yang sewenang-wenang dengan kekuasaan yang sah. Nah, dalam hal ini, pemerintahan totaliter bukanlah pemerintahan yang sewenang-wenang dan tanpa hukum. Pemerintahan totaliter justru pemerintahan dengan hukum, namun pemerintahan tersebut menggunakan hukum alam atau hukum sejarah sebagai landasan hukum. Namun, hukum tersebut tidak diterjemahkan ke dalam standar benar dan salahnya untuk tingkah laku individual oleh pemerintahan totaliter. Totalitarisme merupakan hukum langsung kepada masyarakat tanpa menghiraukan tingkah laku masyarakat. Bagi pemerintahan totalitarisme, seluruh hukum menjadi hukum pergerakan. Bila kaum Nazi menggunakan hukum alam dan kaum Bolshevik menggunakan hukum sejarah, maka baik hukum alam maupun hukum sejarah bukan lagi menjadi sumber stabilisator otoritas bagi tindakan-tindakan manusia sebagai makhluk hidup, tetapi sudah menjadi pergerakan dalam dirinya sendiri. Kata ideologi itu sendiri, menurut Hannah Arendt, berimplikasi bahwa semua ide dapat menjadi sebuah bahasan ilmu pengetahuan, sebagaimana ilmu hewan atau zoologi. Sebuah ideologi secara harfiah merupakan logika dari ide, sehingga pokok pembahasannya pun adalah mengenai sejarah di mana ide itu diterapkan. Ideologi bersifat historis yang memperhatikan sebuah proses menjadinya sesuatu dan matinya sesuatu. Pada hakikatnya, seluruh ideologi itu mengandung unsur-unsur totaliter. Terdapat 3 unsur totaliter yang khas bagi seluruh pemikiran ideologis. Yang pertama itu, ideologi bersifat menjelaskan. Orientasi sejarah diangkat dari premis alam dan mengklaim menjanjikan pemahaman historis soal kondisi penjelasan historis masa lampau, masa kini, dan prediksi terhadap masa depan. Dan yang kedua, pemikiran ideologi itu dibebaskan. Maksudnya apa dibebaskannya itu? Dibebaskannya itu berarti dari realitas panca indera manusia dan menekankan kepada realitas yang lebih besar. Sebagai contoh, ketika pemerintahan totaliter berkuasa, maka mereka akan mengubah realitas sesuai dengan klaim-klaim ideologi mereka. Konsep kebencian akan diganti dengan konsep konspirasi, sehingga kemudian di dalam realitas kebencian tidak lagi dipahami sebagai hal tersebut, tapi akan digantikan sebagai terminologi yang lain. Dan ideologi yang ketiga ialah untuk mengubah realitas. Ideologi mencapai pembebasan pemikiran melalui pengalaman lewat metode demonstrasi. Tirani logika di dalam sebuah pemerintahan totaliter dimulai ketika tunduknya akal pikiran manusia pada logika sebagai proses yang tanpa akhir dan dimandulkannya manusia untuk melahirkan gagasannya. Sehingga dengan ketundukan ini, seseorang menyerahkan ketundukan batinnya kepada tirani, sama seperti ketika ia menyerahkan kebebasan geraknya saat ia tunduk secara lahiriah. Maka kemudian untuk keberhasilan sebuah totaliter, tekanan teror di satu sisi digunakan untuk mempersatukan massa orang-orang terisolir dan pendukung mereka dan kekuatan kontrol, deduksi logika atau ideologi. Dan di sisi yang lain, kekuatan kontrol deduksi logika menyiapkan individu di dalam isolasi terhadap sesamanya. Sehingga hal itu akan berhasil jika orang-orang kehilangan kontak sesamanya maupun dengan realitas di sekelilingnya. Berdasarkan tulisan Hannah Arendt di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk eksistensinya, pemerintahan totaliter menggunakan teror dan ideologi sebagai alat
untuk membentuk warga masyarakat yang sempurna. Namun kritik terhadap tulisan Hannah Arendt di dalam bab ini adalah kekurangan pemaparan mengenai contoh konkret dari digunakannya teror tersebut dan ideologi oleh pemerintahan totaliter yang ada dan eksis di dunia. Hannah Arendt kurang mengekspresikan mengenai misalnya bagaimana Nazi menggunakan teror dan ideologi terhadap masyarakat Jerman untuk eksistensinya fasisme. Juga bagaimana dilakukannya teror bahkan pemusnahan terhadap suku bangsa lain yang dianggap mengganggu eksistensinya ras Arya. Sebagai ras yang dianggap paling unggul, jika hal itu dijabarkan lebih dalam lagi, maka pemahaman pembaca mengenai hal ini akan lebih menyeluruh. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ideologi negara menurut Hannah Arendt. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.